Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih kepada Ustazah telah menyempatkan waktunya untuk Fatia wawancara pada siang hari ini. Sebelumnya, Fatia izin memperkenalkan diri lagi Ustazah. Saya Fatia Bulungan, mahasiswa BK angkatan 2023 yang sekarang sedang berada di semester 6. Adapun tujuan dari wawancara Fatia di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Ini penelitian Fatia mengenai perspektif guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan self-efikasi siswa di sekolah. Nah, sebelum itu mungkin Ustazah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ustazah. Oke, nama saya Fadilatun Nisa, guru BK di SMA IT Alfitiyah Pekanbaru. Kalau boleh tahu Ustazah sudah mengajar berapa lama, Ustazah? Udah masuk tahun ke-10 ya, dari 2017 sampai 2000 ini sekarang. Iya. Berarti Ustazah di sini sebagai guru BK masih sendiri, Ustazah? Iya, karena kita memang ada batasannya kan, peraturan dari Depodiknya kalau dia di bawah 150 siswa tidak wajib lebih dari satu guru BK. Jadi makanya saya masuk handle sendiri. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Sebelumnya bagaimana kabar Ustazah hari ini? Baik, alhamdulillah. Fatia gimana? Alhamdulillah juga Ustazah. Untuk kesibukan Ustazah menjelang ujian ini tadi Ustazah? Iya, karena kita ada rapat-rapat ya guru, dan saya juga kebetulan panitia ujian. Salah satu panitia gabungan dari bagian dari panitia ujian. Jadi makanya lumayan kita rapatkan juga terkait jadwal, terus juga kegiatan yang lain. Karena kan masih ada juga mapel yang belum selesai ujian prakteknya segala macam. Itu di rapat guru-guru lah sebentar kan. Kalau boleh tahu ujian anak SMA itu tanggal berapa ya Ustazah? Tanggal 2 Juni kita mulai ujian sampai tanggal 12. Sama berarti sama di kampus juga. Oh gitu ya, iya. Karena kan minggu besok itu kan namanya tuh libur Idul Adha. Tapi kemungkinan mungkin ada 1 hari dimajukan untuk kelas 11 rencananya. Tapi sedang disusun jadwalnya gitu kan. Karena ada kelas 11 itu mau agenda study tour untuk kampus rencana. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang akan dipercepat mungkin kelas 11-nya atau gimana kayak gitu. Kalau untuk liburnya sendiri itu Ustazah seminggu? Libur tentunya setelah terima lapor, karena anak-anak itu kan dia setelah ujian dia ada agenda OSIS ya. Nah ada apa tuh lomba-lomba dari OSIS lah biasanya gitu. Nanti baru terima lapor kita tanggal 19 insya Allah. Nah itulah libur, nanti baru masuk lagi tahun ajaran baru berarti. Kalau untuk itu belum ada tanggalnya karena mungkin masih dalam ini ya, aturan dinas atau apa belum ada kabarnya. Oke, terima kasih Ustazah. Sekarang lanjut ke sesi wawancara pertanyaannya. Baik. Mengenai perspektif guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan self-efikasi siswa. Sebelum itu Fatia mau tanya Ustazah, menurut Ustazah self-efikasi siswa yang baik itu seperti apa Ustazah? Kalau bagi kita ya, bagi saya sendiri tentu yang dia tuh bisa mampu untuk mengetahui ya kemampuan dia sendiri gitu ya, dan dia bisa mengakomodir kemampuannya. Artinya ketika dia tahu potensi dia bisa mengembangkan itu dalam bentuk apapun lah yang dia temui, terutama di lingkungan sekolah seperti itu. Oke, menurut Ustazah ciri-ciri siswa yang memiliki self-efikasi rendah itu yang seperti apa Ustazah? Tentunya mungkin yang kurang percaya diri ya. Nah mungkin yang dari sisi dia tidak banyak bicara, mungkin dari segi pergaulan juga tidak begitu menonjol. Nah terus juga mungkin ketika ada kondisi tertentu guru mungkin nyuruh dia ke depan kelas atau apa, mungkin dia agak sedikit ada kecemasan di sana gitu. Jadi mungkin dia kurang percaya diri lah lebih umumnya. Oke, menurut Ustazah kondisi self-efikasi siswa di SMA IT Alfitiyah khususnya yang Ustazah ampu itu bagaimana, rendah atau? Nah kalau anak-anak kita itu limitnya cenderung ada lah ya standarnya tuh mereka terpenuhi lah untuk self-efikasinya. Cuma beberapa anak aja yang mungkin ya mengalami kurang percaya diri itu gitu. Nah barangkali memang betul tergantung sesuai perkembangannya. Kelas 10 mungkin wajar dia masih diam-diaman, pendiam, mungkin karena masih baru di lingkungan sekolah SMA kan terutama. Tapi kalau di kelas 11, nah kadang kelas 12 sudah off ya, udah lulus. Nah sisa kelas 11 saat ini
itu sudah sangat bisa diandalkan lah dalam segi potensi dia. Dan mereka sudah mau untuk bersuara, sudah bisa diajak kerjasama dalam hal pembelajaran maupun non pembelajaran kayak gitu. Oh, berarti itu termasuk mempengaruhi juga ya Ustazah yang kelas 10 tadi karena masih masa. Termasuk dari kalau dia baru-baru biasanya walaupun dia punya potensi, walaupun dia sebenarnya orangnya sebenarnya adalah percaya diri gitu kan, tapi karena mungkin di lingkungan yang baru, di situasi yang baru, mereka tetap butuh waktu untuk menyesuaikan, menunjukkan kematangan dirinya, menunjukkan kepercayaan dirinya tadi gitu. Kalau upaya dari Ustazah sendiri untuk membantu mengembangkan sertifikasi siswa yang tadi rendah itu bagaimana? Oke, Ustazah? kalau dari Guru BK tentu dari layanan-layanan yang diberikan ya. Kita punya layanan yang lebih sering itu karena memang kita ada jam ngajar. Jadi tentunya pas ketika di kelas itu ada sesi layanan edukasi ataupun mungkin layanan informasi yang diberikan. Anak-anak tuh juga banyak bertanya bagaimana caranya untuk bergaul gitu ya kan. Jadi makanya kadang-kadang dari sesi materi-materi yang diberikan atau mungkin dari sesi mereka itu dilibatkan dalam beberapa pekerjaan di luar dari jam akademik. Nah, jadi akhirnya mereka akrab juga gitu. Nah, kita kan ada OSIS juga yang membantu. Jadi OSIS ini dia juga berbaur juga. Jadi alhamdulillahnya di sekolah kita tuh tidak ada yang namanya permasalahan seperti dia senioritas atau junioritas, itu tidak ada. Jadi alhamdulillahnya, nah itulah yang membentuk anak-anak tadi itu bisa pede untuk bersuara dengan kakak kelasnya, bisa percaya diri untuk walaupun itu senior dia, tapi dia bisa juga ikut berserta untuk menunjukkan potensi dia yang ada kayak gitu. Nah, jadi didukung juga dengan kegiatan non akademik juga di sini kayak gitu. Oke, kalau selain yang masuk kelas, Ustazah ada nggak yang Ustazah panggil kira-kira anak ini masih udah dikasih layanan nih tapi masih self testnya masih rendah gitu Ustazah? Ada yang pernah sampai Tentu ini, ada ya, tapi memang tidak terlalu menunjukkan signifikan karena memang dia butuh waktu yang agak lama. Jadi ketika di kelas 10 bermasalah, nah baru di kelas 11 lah dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan gitu. Nah, jadi dan juga mungkin karena juga tidak menunjukkan masalah-masalah yang lain nih, kayak misalnya dia pembelajaran tetap ikut. Nah, ini cuman mungkin dia rendah aja nih sertifikasinya kan, tapi tidak menimbulkan masalah apapun ya kita kan tidak mungkin terus-terusan memanggil dia ke ruang konseling. Jadi makanya sering berjalannya waktu, perkembangan dia juga muncul sendiri, dan itu pas dia bersosialisasi ketika sampai nanti kelas 11, kelas 12 kayak gitu. Tapi tetap pernah ada yang dipanggil? Iya, tentu ada. Pernah dipanggil, pernah ditanya ya kan, maksudnya tuh takutnya kan kita ada entah apa yang terjadi, mungkin takutnya dia dibully atau dia apa. Tentu kita harus ada pemanggilan siswa mungkin yang sedikit terlihat agak berbeda dengan teman seusianya kan, seperti itu. Baik, selanjutnya kalau untuk saat pemberian layanan yang di kelas Ustazah, bagaimana respon dari anak-anak yang di kelas Ustazah? Kalau untuk BK sendiri antusias, alhamdulillah, walaupun jam-jamnya itu di jam-jam riskan, ngantuk-ngantuk ya, sore hari kan jarang. Kalau pagi kan tentu mapel yang inti, seperti MTK, kimia, fisika itu, geografi, ekonomi. Tapi kalau misalnya jam-jam BK itu emang rawan-rawan ngantuk gitu kan. Dan mereka alhamdulillah kalau materi tertentu, apalagi materi-materi yang mereka request untuk minggu depan itu mereka semangat. Dan juga saya kan akan selingi juga tuh ada edukasi juga sedikit, ada intermezzo sedikit kan, ada ice breaking gitu-gitu kan. Nah, jadi tentu itu membuat mereka tidak terlalu boring gitu, tidak terlalu bosan. Ada juga pelan-pelan video juga kan untuk memastikan materi itu sampai melalui dari segi visualnya gitu. Oke, Ustazah. Kalau dari misalnya yang individunya yang tadi ke Ustazah, itu responnya gimana Ustazah? Kalau individunya, kalau baru-baru memang tidak terlalu terbuka ya. Jadi memang kita butuh beberapa kali sesi konseling itu baru bisa mereka menghasilkan kepercayaan kepada guru BK-nya. Dan saya pun juga awal-awal mungkin tidak terlalu keras juga, atau tidak terlalu juga terburu-buru gitu ya untuk mewujudkan hasil yang kita inginkan, tapi kita juga membangun dulu kepercayaan dengan audiens atau dengan siswa ini, apalagi itu versinya face to face nih sendiri kan kalau misalnya konselingnya. Nah, jadi kalau sudah terbangun komunikasi yang bagus dan misalnya keseharian di luar ruangan konseling juga saya juga berusaha untuk mengaktifkan diri kan, menyapa segala macam, ikut ikut canda-canda sedikit, itu kan nanti jadinya mereka sudah mulai percaya gitu ya. Nah, itulah yang membuat mereka terbuka, bahkan sampai malah datang langsung ke ruangan sendiri langsung seperti itu. Kalau ada nggak Ustazah kendala spesifik dalam mengembangkan self efficacy siswa ini?
Pertama memang dari segi lingkungannya dia memang ada masalah internal juga ada kayak gitu. Ada anak kita itu memang ada masalah internalnya ketika sudah kita cari tahu ini ya lebih dalam, tahu ternyata bahwa ada masalah internal dan itu cukup berat gitu. Ada hubungan antara orang tua dan anak gitu. Jadi itu membuat dia akhirnya tidak bisa berkembang, tidak bisa percaya diri karena ada interupsi terus-terusan di rumah gitu kan. Jadi itu kan bertolak belakang dengan kita di sekolah. Tapi alhamdulillahnya di sekolah dia menunjukkan ini keterbukaan yang lumayan meningkat seiring berjalannya waktu tadi setelah dia konseling gitu. Tapi kalau misalnya kita harapkan seharusnya udah kayak gini tapi dia masih lama gitu loh, prosesnya gitu lama karena itu menghambat tadi. Terus juga ada beberapa kondisi yang menyebabkan sulit itu adalah ketika anak itu tidak mau terbuka tadi, kayak kurang percaya dengan orang lain tadi itu. Ternyata ada trauma misalnya gitu kan. Nah, jadi kalau dia ada trauma, ya tentu akan susah dia untuk menjalin komunikasi dan membuka diri. Tapi kalau nggak ada dua hal itu, pasti aman-aman aja proses konselingnya dan proses mereka untuk menjadi lebih percaya diri lagi kayak gitu. Berarti secara tidak langsung mengatasi kendala yang dua tadi itu dengan cara konseling individual ya Ustazah? Iya betul. Jadi tapi kita juga cari tahu ya. Jadi waktu saya juga mencari tahu dari sisi yang lain kayak mungkin dari Walas atau mungkin dari wawancara pertama kali PPDB penerimaan murid baru. Saya lihat riwayat wawancaranya gitu. Nah kalau emang ada sesuatu yang memang menjadi cikal bakalnya gitu, nah saya akan pelajari kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada ya pasti aman-aman aja selama sesi konseling. Mungkin dia hanya kurang akrab dengan kita, mungkin belum terbiasa. Nanti pertemuan berikutnya pasti dia sudah mulai terbuka kayak gitu. Oke. Harapan Ustazah terhadap perkembangan self-efikasi siswa di sekolah ini apa Ustazah? Ya tentunya mereka lebih lebih tinggi ya self-efikasinya, biar mereka itu bisa mengetahui potensi kedepannya karena kan SMA itu kan tujuannya karir. Kalau di SMP mungkin tidak terlalu ada gimana tapi kalau misalnya di SMA itu tujuan mereka kan ending-endingnya setelah SMA ini akan berkarir. Tentu butuh self efikasi gitu, tentu butuh kesadaran diri dengan potensi yang ada dan percaya diri dengan hal itu kan gitu. Nah makanya lah kalau mereka tidak ada self efikasi tentu akan susah mereka untuk menyusun rencana karir ke depan gitu. Nah itu juga yang kita usahakan dari pihak sekolah dan juga guru BK, tentu menanamkan dulu kesadaran diri tentang kemampuan mereka. Ketika mereka ada potensi, mereka percaya diri untuk mengakui potensi itu dan mengembangkannya gitu. Baik Ustazah, mau tanya sedikit nih Ustazah, kan kelas 12 nya sudah selesai. Apakah dari kelas 12 kemarin tuh di sini udah ada SNBT tetap ikut gak Ustazah? Ikut. Oh tetap ada. Ada. Ada yang lulus nggak ya Ustazah? Alhamdulillah ada. Kalau yang SNBP kan kita kuotanya hanya 25 orang ya, kuota Alfitia. Jadi memang tiap tahun tuh yang lulus itu kadang 5, kadang 6 gitu kan. Itu sudah banyak tuh untuk sekolah swasta. Jadi alhamdulillah tahun kemarin kita lulusnya 6 orang. Gitu. Sekarang kan masih berjuang di SNBT, tinggal tunggu pengumuman. Ada lagi yang jalur baru yang baru buka itu SMPTN Barat sama Mandiri Mandiri kan, PPKBUI juga baru buka gitu-gitu. Jadi sebenarnya masih belum final, selain dari SNBP aja baru yang keluar pengumumannya. Yang lain masih menunggu hasil. Akhir Mei ini mungkin ya, tanggal 30 tanggal berapa? Tanggal 25. 25 ya. Iya, 25 Mei kan pengumuman UTBK. Itu yang kita sedang tunggu sekarang. Berarti selama kelas 12 kemarin Ustazah ada memberikan layanan karir nggak Ustazah? Oh tentu ya, itu malah lebih padat lagi jadwalnya untuk kelas 12 selama akhir tahun sampai menjelang SNBP buka. Itu sampai mereka itu masing-masing harus ada konseling pribadi yang awal dan lanjutan. Jadi setiap orang punya sesi konseling 2 kali kesempatan, setiap orang saya konselingkan masing-masing. Dan sampai mereka itu jadi kalau masing-masing itu kan enak ya, jadi tidak hanya klasikal tapi langsung ke individu karena biar tahu
kalau mereka tuh sebenarnya nggak pahamnya tuh di mana gitu. Jadi banyak anak-anak tuh kadang-kadang gengsi sama temennya, akhirnya dia pura-pura tahu padahal dia nggak tahu prosesnya, dia nggak tahu singkatan itu apa gitu kan, dia nggak tahu syarat-syaratnya dan ngapain itu untuk apa, dia nggak tahu. Jadi makanya dengan konseling individu itu saya jadi lebih tahu ya, oh si dia ini sebenarnya nggak tahu apa itu fakultas malahan, apa itu prodi aja dia nggak tahu kan, boro-boro dia mau daftar jalur, apa sih jalur dia nggak tahu juga. Jadi tapi ada yang memang ketika kita konseling itu dia udah banyak tahu gitu kan. Nah itulah gunanya untuk konseling individu. Jadi kalau kelas 12 itu emang wajib konseling individu, bahkan kalau dia nggak datang di jadwal yang ditetapkan saya panggil kayak gitu, langsung ada. Dan termasuk ketika sudah eligible pun, yang eligible pun juga akan ada konseling lagi sebelum mereka menetapkan pilihan prodi gitu. Jadi kita istilahnya tuh pembimbingan itu emang dibimbing betul ya sampai dia tuh apply pendaftarannya kayak gitu. Sampai di kelas 12 ini masih ada nggak ya kira-kira Ustazah? Masih, itu kan kalaupun dia tidak sekolah berarti masih dari segi online kan gitu, konsultasinya masih online dari WhatsApp, dari apa, kadang-kadang nelpon, izin nelpon ya Za, mau nanya ini gitu masih ada gitu. Bahkan ada yang memang minta bantu daftar ke swasta kemana gitu, atau sekaligus misalnya minta pendampingan untuk cara daftar ini itu masih ada gitu. Tapi emang nggak banyak karena anak Al-Fatihah itu saya nilai ya, karena kan saya pernah ngajar di sekolah lain, jadi saya nilai itu Al-Fatihah ini memang anaknya itu lumayan cukup mandiri gitu. Jadi dia bahkan udah banyak tahu dulu baru ke saya gitu. Nah hanya beberapa orang yang dia tuh dari nol, misalnya tuh gini, ke ruangan itu Ustazah bagusnya saya mengambil apa ya, itu tuh nggak semua anak gitu. Harusnya kan konseling itu ada yang dikonsultasikan kan, jadi bingungnya apa konsultasi. Tapi ada yang emang dari nol tuh nggak tahu apa-apa datang gitu, tapi itu nggak banyak juga gitu. Nah jadi kebanyakan anak-anak itu sebenarnya sudah tahu, cuman mungkin butuh penguatan aja kayak gitu. Berarti rata-rata anak di Al-Fatihah ini tingkat udah nggak asing lah iya. Tahu dia kelebihan dari dirinya betul cuman mungkin dia butuh penguatan, apa betul kalau ngambil ini tuh nggak apa-apa gitu kan, atau cocok nggak ya Zah gitu kan, ragu-ragu. Jadi mungkin dia kasih penguatan dengan cara ya saya kuatkan dengan cara menekankan dan mengapresiasi kelebihan dia kan. Nah dengan cara tuh kayak memvalidasi lah potensi yang dia punya tuh saya validasi gitu, bener loh kamu tuh jago komunikasi gitu. Nah jadi cocok lah, antum nih emang sebenarnya anaknya emang sosial banget nih, jadi kalau ambil ini sebenarnya tidak ada masalah. Jadi dia tuh hanya butuh untuk validasi pilihan dia kadang-kadang kayak gitu. Nah beberapa orang ya yang memang sudah paham dengan potensi dia gitu. Dan jurusan yang mau diambil juga. Iya betul. Oke, berarti cuman beberapa anak doang yang memang itu pun mungkin dari keseharian dia selama 3 tahun ini pun juga yang menunjukkan perilaku yang mungkin juga agak sering tidur atau apa. Jadi itulah yang memang mungkin dia tuh akhirnya wajar, mungkin dia tidak paham kan sampai di kelas 12 dia baru melek tuh, udah kelas 12 aja dan dia nggak tahu mau ngapain kayak gitu. Iya. Oke Ustazah, terima kasih banyak Ustazah informasinya. Iya sama-sama. Mungkin ada hal lain yang ingin Ustaz sampaikan terkait penelitian Fatihah mengenai perspektif guru bimbingan konseling dalam mengembangkan sertifikasi siswa? Apa ya, kayaknya belum ada sih, tapi mungkin ngasih support aja ke Fatihah, semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari saya dan semoga bisa dilancarkan dari segi penyusunan skripsinya lah. Ini buat artikel sih Ustazah. Oh artikel ya, bukan skripsi? Iya. Oh gitu. Skripsi belum Ustazah. Oh gitu, iya boleh. Berarti semoga nanti kan bisa menjadi pengalaman ya. Jadi kan udah inilah udah enak gitu. Untuk skripsinya udah enak. Jadi artikel pun nanti mantap sudah menjadi yang pro lah gitu ya. Semoga aja. Amin. Sukses lah pokoknya ya. Terima kasih banyak Ustazah. Mungkin sampai di sini sesi wawancara kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang Fatihah mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktu yang Ustazah berikan dan juga informasi baru, pengalaman baru dan juga pembelajaran baru bagi Fatihah. Fatihah akhiri sesi wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah.